Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilia selaku PLT Direktur Utama Bank Aceh mengajak seluruh warga Aceh untuk mengenang bencana gempa dan tsunami di Bumi Serambi Mekah 26 Desember 2004 silam. Mari kita menjadikan peristiwa 20 tahun sebagai bahan introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan video berikut ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi itu, tepatnya pada 26 Desember 2004, ibu kota Provinsi Aceh mencekam. Teriakan ketakutan bergema, mulut bertasbih, mengagungkan Sang Pencipta, terdengar lebih keras dari biasanya. Ada yang berbeda setelah mentari terbit hari itu. Suasana lebih senyap dari biasanya, hingga mengguncanglah bumi. Manusia berhamburan keluar dari rumahnya. Lalu, gelombang menghantam, menimbulkan korban jiwa. Warga berderai air mata, berusaha menyelamatkan jiwa. Kedahsyatan gelombang itu mampu membawa bahtera raksasa seberat 2.600 ton ke daratan. Kapal PLT di Apung, sebelumnya mendiami lautan lepas Banda Aceh, terbawa arus sejauh 5 km menuju Kampung Bunge Blangcut. Tentu, banyak korban jiwa akibat bahtera ini menghantam pemukiman. Kediaman juga lebur. Salah satu korban tsunami yang selamat, Indra Maulana. Ketika tsunami menerjang, ia berusia 18 tahun. Indra, satu di antara warga yang rumahnya hancur dihantam PLT di Apung. Pada Serambi, Indra menceritakan pengalamannya ketika gempa pukul 7:59 mengguncang. Sampai ia dihempas tsunami pada 26 Desember 2004 pagi itu. Nama saya Indra. Saya tinggal di Kampung Bunge Blangcut. Kebetulan dulunya saya korban tsunami Desember 2004. Kejadiannya itu pagi sekitar jam 8. Itu gempa pertama itu jam 8. Setelah itu ada gempa susulan yang lumayan kuat itu di sekitar setengah jam kemudian kalau saya nggak salah. Nah mulai dari situ waktu lihat orang pada lari kan sebelumnya memang saya itu nggak tahu tuh apa tsunami, apa air laut itu nggak tahu. Memang sama sekali nggak tahu, sekali nggak tahu itu apa tsunami. Nah jadi orang udah pada lari di depan rumah semua nih, lari rumah. Saya nanya sama orang-orang itu kenapa itu air laut, di laut itu air laut. Nah terus
Nggak lama. Masih gempa? Oh enggak, gempa itu udah berhenti. Sudah Gempa berhenti. pertama berhenti, jeda sebentar, saya udah bersih-bersih, maksudnya pecah belah. Iya. Udah sempat bersih-bersih rumah, pecah belah, terus datanglah gempa yang kuat itu yang berapa? 8, berapa 8, gitu sekian. sekali itu. Ada yang bilang 9 malah. Iya. Nah, di situ yang kencangnya, terus kemudian berapa menit kemudian orang udah pada lari semua. Saya tanya kenapa, itu karena katanya ini air laut gitu. Kan saya nggak tahu itu apa air laut. Nah, rupanya tsunami. Jadi datanglah air dari belakang sini. Awal mula. Awal mula. Jadi air itu ada dua arah nih datangnya. Dari sana satu, dari sana satu. Oh, gitu. Mungkin dari sana datang airnya. Itu kayak inilah ya, gelombang ya, gitu ya. Awalnya itu tingginya segini memang. Oh, pelan dulu deh ya. Pelan dulu, kemudian baru datang yang sebentar, pelan itu udah sampai kemari? Udah di belakang rumah. Kebetulan belakang rumah itu kan kayak kebun gitu kan, halaman nggak kepake gitu. Jadi udah pada bawa kayu-kayu, sampah segala macam kan, udah gemuruh lah, udah suaranya udah keras lah. Nah, datang air kedua, baru saya masuk ke dalam, kasih tahu sama orang tua. Kebetulan saya di rumah itu cuma bertiga. Nah, saya juga ada saudara sebenarnya, ada abang, ada kakak, tapi nggak di Banda Aceh kebetulan. Jadi saya cuma bertiga, saya panggil orang tua, panggil karena air laut itu. Orang tua juga masih bingung air laut apa gitu. Ya udah keluar gitu. Nah, kita keluar rumah, kita lari ke arah sana. Ke PT Jamu itu nggak lama kemudian memang kita udah nggak sempat lari jauh lagi kena air. Berarti memang kena. Kena. Berarti Indra digulung air. Kita kebetulan di sini waktu keluar tuh bertiga. Di rumah nenek sebelah sini itu kan masih ada adik mama 2 orang. Jadi kita lari berlima, masing-masing pegangan tangan tuh, kena air, pada lepas semua, pada ini jatuh semua lepas. Waktu sebentar. Ini posisi Indra sama keluarga tadi lari. Iya. Ini air? Ya, air udah datang dari belakang. Kena berarti air? Kebetulan kita sudah lari sekitar 50 meter ke arah sana. Hempasannya kena? Ya, kena dari belakang dihantam. Itu langsung ke... Itu. Air kencang atau air tinggi? Air sepinggang lah. Itu kencang berarti itu ya? Kencang, karena dia bawanya sampah. Maksudnya gini, penuh. Dia ada seng, ada kayu, ada macam-macam lah semua, kusen segala macam kan. Yang udah dihantam yang di sana dibawanya ke sini. Itu orang-orang manusia mayat udah ada mayat semua. Udah ada terapung. Udah. Jadi kita jatuh, kita pisah semua. Saya dibawa sendiri, orang tua dibawa sendiri. Nah, jadi posisi kena air langsung dalam atau masih bisa? Dihantamnya di kaki dulu. Dihantam di kaki, kita jatuh pada pisah semua. Nah, di bawah-bawah air itu kan makin tinggi nih airnya. Udah seatap lah, seatap rumah 1 lantai. Nah, kebetulan saya udah dibawa ke sisi sebelah sana, ada pohon, saya manjat pohon itu, tunggu sendirian saya di situ, tunggu air turun, baru airnya surut sekitar 15-20 menit lah. Lebih kurang kalau saya nggak salah, surut air turun, baru saya turun dari pohon itu. Pohon ya? Nah, nanya sama orang sini, nanya orang tua di mana segala macam kan. Kebetulan ibu saya di PT Jamu, ibu, om sama tante di situ. Itu posisi Jamu tinggi atau tinggi tingkat ya? Dia 2 tingkat. Banyak orang ke situ. Kebetulan selamat di situ semua. Gak tahu saya di mukjizat apa. Iya. Orang tua tuh udah di loteng yang gentengnya saat 2. Indra lagi sangkut tadi. Ya. Ternyata sudah duluan. Bukan sudah duluan, maksudnya turun air, saya turun dari pohon, saya jalan nyari keluarga dari orang tua. Dibilang sama orang sini, mama di situ. Nah, saya datangi memang iya mama di situ. Saya tanyain, papa di mana? Ya, papa di situ udah nggak ada lah. Berarti papa di bawah air tsunami. Kebetulan posisinya kita lari sama-sama. Pas kebetulan mama nih yang lihat papa kan. Papa itu jatuh megang pohon, terus ketimpa-timpa terus sama kayu-kayu. Nah, sampah tadi. Jadi kebawa jadinya. Nggak kebawa, alhamdulillah nggak kebawa. Papa masih di situ. Posisinya kita bisa ambil papa itu di hari ke-8. Udah ada beko di sini, udah berat, ambil pelan-pelan. Alhamdulillah papa masih di situ dengan kain sarung dengan baju yang sama. Alhamdulillah masih di situ. Mama memang lihat papa di situ, nggak kemana-mana lagi. Emang peluk pohon, ketimpa-timpa terus. Oh, mungkin karena ketimpa itu ya. Karena kan sampah semua. Kayu-kayu seng atau apa kan bahaya juga. Ya.
Berarti keluarga inti cuman papa yang kena. Betul. Kalau saudara-saudara pasti banyak lah ya. Masih ada. Kondisi kapal ini, orang rumah ada yang lihat nggak kedatangan kapal dari jauh? Atau suaranya? Kayaknya nggak ada. Suara tiba-tiba ya? Ya bukan tiba-tiba. Posisinya kita udah ke bawah air, jadi kita nggak fokus lagi. Nah, kita nggak fokus itu. Bisa di dalam air, bisa di luar air, karena kan airnya kan bukan air semacam masalahnya air kita kondisi juga menyelamatkan diri nih ceritanya. Ya. Kita nggak tahu lagi ada kapal atau enggak. Saya itu lihat kapal ini setelah air turun, saya turun dari pohon, saya balik ke rumah, sudah ada kapal. Nyari orang tua, sudah ada kapalnya di sini. Nah, mayat udah banyak. Jenazah pasti udah banyak. Udah di banyak. Sini sekitar sini ya. Jadi posisinya dia ini kan mengapung memang. Dia memang tidak standby di dia tidak ada lautan. Nggak ada balik-balik. Memang standby ya. Dia memang mengapung aja. Pembangkit. Dia memang hidupnya memang harus ada air di bawah karena panas kan. Jadi memang ya dibawa sama air ke sini. Keluarga lain sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Yang benar-benar mengalami ya sama-sama semua ya. Sama ya. Misal kayak mami sama aja ya. Cuman beda-beda mungkin. Kalau mereka mungkin yang saya tahu memang gak ada luka, gak ada apa-apa. Alhamdulillah malah banyak korban luka-luka. Ya, ini kalau saya di belakang ini memang sempat bocor. Ini bocor. Gak tahu apa, kena apa? Mungkin kena paku atau apa. Oh ini ya. Oh iya masih ada bekasnya. Iya. Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Pokoknya kena aja. Pokoknya saya kena air di dalam air ya ngelawan lah, nyari bisa ke atas lagi ya. Sadarnya setelah ini udah surut air. Berdarah. Iya, ini pegang langsung darah. Netes. Cuman ya rasa sakit juga nggak kerasa apa-apa karena kita orang tua belum dapat. Iya, kondisi kita beda saat itu. Jadi memang bentuk rumahnya dulu rumah keluarga itu memanjang. Nggak ada kesana kesini nggak ada. Dia memang lurus gitu. Di sini tuh ada 5 kamar nih. Ada 5 kamar ya? 5 kamar dari depan 1, 2, 3, 4, 5 memanjang. Pintu masuknya itu di sebelah sini. Masuk pintu ke dalam rumah di teras 1. Pintu samping atau apa? Samping sebenarnya. Tapi kalau kita bicara teras kan depan. Ya. Ini pagar berarti? Atau ada? Nggak ada kayak gitu aja rumah. Jadi gini, posisi rumah itu satu bidang tanah itu rumah orang tua, rumah nenek, tengah-tengahnya itu jalan. Oke, ya untuk kebayang. ke jalan aspal depan, Harapan ya. Jalan Harapan. Ya. Berarti ini kamar ini semua. Nah, terus ini jalan inilah masuk ke dalam rumahnya kan, sebelah rumah nenek. Ya, rumah nenek. Berarti ini rumah nenek nih. Rumah nenek ini. Sebelum ditimbun batu-batu ini kita masih bisa tahu tuh sisanya sumur nenek karena rumah lama kan. Sumur nenek, kamar mandi, kamar ada kamar lah karena rumah nenek dulu semi permanen ya. Pas di bawah kapal ini rumah nenek ya. Rumah kalian ini yang bersisa cuman ini nih kamar mandi, cuma kamar mandi garasi mobil. Nah ini kamar mandi dulu nih ya, ini kamar mandi, ini garasi mobil. Lebih kurang di sinilah teras rumah dulu. Teras samping ya. Teras depan. Oh, teras depan. Nah, kan jalan harapannya depan. Oke. Masuk ke dalam gitu rumah. Ya. Berarti ini lorong depan rumah ya? Ini jalan ya? Ada jalan. Berarti rumah ngadap sana. Rumah dah hadap sana. Oh, teras tadi ya, teras samping. Ya, teras. Jadi untuk masuk ke dalam rumah itu 1, 2 sama pintu dapur. Ya. 3 pintu lah. 3 pintu. Ini kan garasi. Ini halaman lah, halaman. Halaman. Di sini teras, ada 1 pintu untuk masuk ke dalam rumah. Kalau kita mau masuk dari pintu samping, bisa juga jadi jalan antara rumah nenek dan rumah saya. Oke. Ini garasi. Ini juga ada pintu ya, akses ya? Ini nggak ada, ini sebenarnya tembok nih. Oh, ini tembok. Ini tembok nih, ini pintunya. Oh, pintu. Masuk dari samping. Ini pintu garasi. Itu. Ya. Ini nama orang tua saya. Haji Mahmud. Ini namanya korban tsunami 2004.
Pak.